Dr. Muhammad Faiz bin Syukron Ma'mun, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Alaihi falyatafaddal masykur wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau, keluarga besar Majelis Rasulullah yang saya muliakan, pengurus Masjid Al-Munawwar yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Habib Nabil yang berbicara tentang hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelahiran Nabi Isa itu diabadikan di dalam Al-Quran melewati firman Allah, wassalamu alayya yauma wulidtu. Kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu diberikan assalam oleh Allah, maka tadi kata guru kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih utama dalam pandangan umat Islam untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan selayaknya assalam. Waktu Habib Nabil tadi bicara itu, saya ingat dulu Habib, waktu saya ngaji sama guru saya waktu ngaji itu termasuk murid yang berani bertanya kritis, ya. Jadi kalau dulu saya masih darat Madura di Indonesia, itu mau tanya sama guru itu takut. Tapi begitu bertemu dengan banyak orang di banyak negara Arab yang berani bertanya secara kritis, maka saya kemudian berani bertanya kepada guru saya. Saya tanya kepada beliau, apa istimewanya hari kelahiran Rasulullah dan apa istimewanya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru saya ketika saya tanya begitu, itu ngelirik saya. Kata guru saya, panggil saya Muhammad, katanya, saya kaget. Kamu kok bertanya seperti itu setelah kamu ngaji di kaki saya itu bertahun-tahun. Jadi saya dianggap mempertanyakan maulid itu sebagai satu kebodohan. Saya tanya sama guru saya, enggak, saya hanya ingin dengar dari guru. Kata guru saya, kamu itu saya didik di kaki saya, kamu itu ngaji dengan saya. Itu bukan sekedar mendengar fatwa saya, mengulang-ulang apa yang kamu baca depan saya, tetapi sejatinya orang yang belajar ilmu agama yang kelak akan dikatakan sebagai ulama itu punya tugas dalam ilmu usulul fiqh, namanya istikhrajul ma'ani minan nusus bifarti dzikni wa quwwatil qari'ah. Ini sengaja pakai bahasa Arab biar Habib Nabil percaya kalau saya ketua MUI. Ya, takutnya kalau nggak pakai begitu kata Habib Nabil, ini beneran apa enggak, kan begitu. Dulu waktu saya ngaji, itu guru saya itu sering betul ngomong, pokoknya tugasmu nanti kalau sudah selesai ngaji itu tidak diukur sebanyak apa hafalanmu, kitab apa yang sudah kamu hatamkan, itu penting tapi tidak utama.
Yang utama, kamu nanti jadi guru itu berani istikhrajul ma'ani, menyimpulkan, mengambil istinbatul ahkam minan nusus dari Quran maupun hadis. Itu disimpulkan pesan yang tersurat, pesan yang tersirat, itu dibaca olehmu bifarti zihni, dengan ketajaman mata hati, wa quwwatil qarihah, kekuatan roh. Saya ketika diingatkan begitu sama guru saya, itu saya jadi paham, iya ya, agama Islam ini diturunkan oleh Allah itu hanya dalam belasan puluhan tahun, tidak lebih dari 23 tahun. Qurannya dibatasi hanya 6.236 ayat yang membagi menjadi 30 juz dan 114 surah. Rasulullahnya juga tidak mengucapkan hadis dalam bilangan yang sangat banyak. Tetapi nanti persoalan kehidupan kita itu tidak ada habis-habisnya. Maka istimewanya Islam itu an-nusus yang terbatas, itu bisa ditafsirkan, bisa diterjemahkan dengan terjemah yang luas. Contoh misalnya, kita ini di Indonesia bayar zakat fitrah itu pakai beras. Rasulullah itu pakai kurma. Imam Abu Hanifah pakai uang. Kadang-kadang Habib, ya mohon maaf ya, ini debat soal zakat fitrah itu kayaknya sampai Dajjal turun nanti tidak ada reform ya. Ini bayarnya pakai uang apa pakai beras, itu diperdebatkan. Tapi orang yang membaca usul fikih secara jernih itu tidak ada debat. Kenapa? Karena ini hikayatul fi'li. Dulu Nabi itu tidak pernah ngomong, kalau zakat fitrah pakai kurma ya, tidak pakai kurma tidak sah, tidak pernah ngomong. Yang ada, sahabat meriwayatkan Rasulullah kalau bayar zakat fitrah itu so'an min tamar, pakai yang namanya kurma. Kurma itu dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai mayutatu wa mayutatu, bukan kurmanya. Buktinya kita bayar zakat fitrah kan sudah beda sama Nabi. Nabi pakai kurma, kita pakai beras. Fisiknya beda. Kurma hitam, beras putih. Kurma segede jempol, beras segede upil misalnya. Itu sudah beda secara fisiknya beda. Tetapi dianggap sama. Ini kan karena Imam Syafi'i itu istikhrajul ma'ani, menyimpulkan Nabi dulu bayar zakat fitrah itu pakai kurma. Kenapa? Yang dipahami Imam Syafi'i karena kurma itu mayutatu, makanan pokok, wa mayudakharu, bisa disimpan dalam waktu yang relatif panjang. Imam Abu Hanifah istikhrajul ma'aninya beda. Kata Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah ini ya transaksinya lebih modern dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pada masa beliau itu perdagangan masih barter. Jadi kalau kita beli baju itu harganya nggak pakai rupiah aja. Oh ini baju harganya berapa? 100.000 atau setara dengan paha belakang kambing. Jadi kita punya paha de kambing dengan punya uang sama. Dia bisa dijadikan alat bayar di pasar. Imam Abu Hanifah nggak begitu. Transaksinya cash. Tidak lagi barter pakai apa ini? Barang. Maka cara bacanya itu beda. Kata Imam Abu Hanifah, Nabi dulu bayar zakat fitrah pakai kurma bukan karena makanan pokok yang bisa disimpan, karena kurma itu komoditas utama. Dia bentuknya barang tapi memiliki fungsi yang sama dengan uang. Ya, kayak kita dulu di Indonesia, ya dulu kalau kita ke Jawa Tengah di Banyumas itu banyak orang namanya haji cengkeh. Ya, haji cengkeh. Kenapa? Karena cengkeh dulu itu mahal, cuma ada di Indonesia. Kita dulu di SD, nggak tahu anak SD sekarang masih belajar apa enggak. Saya dulu di SD, itu kan belajar
Kenapa bangsa Barat datang mau menjajah Indonesia? Itu kan bukan urusan batu-bara. Itu bukan urusan apa? Urusannya cuma rempah-rempah. Karena di Eropa tidak ada gair, di Eropa tidak ada yang puas, di Eropa tidak ada bahan-bahan itu. Mereka membutuhkan itu di musim dingin, datang ke Indonesia, maka jahe dulu itu mahal. Sekarang kenapa murah? Teknologi, orang bisa makan jahe tanpa pakai jahe. Kenapa? Teknologi bisa mengekstrak, dicari jahenya apa saja, kemudiannya dijadikan pendidikan, pelajaran. Keluar sekarang jahe-jahe yang mungkin tidak harus berbentuk apa ini? Jahe. Ya, ini kenapa jadi ngomong-ngomong jahe ini kan? Nah, ini para hadirin, ini namanya istikhrajul ma'ani. Tadi yang diajarkan guru kita Habib Nabil itu mahal. Kata guru saya, kalau kamu ingin tahu azamati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tahu pentingnya memperingati maulid Nabi, kalau kamu bisa istikhrajul ma'ani minan nusus, ini persoalan selesai. Jadi kata guru saya ini, yang masih membid'ah-bid'ahkan maulid, itu ngajinya nggak hatam, ya. Ngajinya itu nggak hatam, karena kalau dia ngerti, itu nanti ada yang namanya istimbat, kata guru saya. Coba kamu perhatikan Muhammad, kita nggak usah baca semua nabi, karena nanti ceramahnya sampai jam 11 ini, tidak Jumatan ini ya. Cukup baca di dua nabi besar. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa. Kedua-duanya, kata guru saya, ini punya dasar yang nanti akan menenangkan jiwa kita bahwa perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejatinya hanya melanjutkan pemahaman para ulama yang lahir dari pemahaman yang menggunakan metode usul fikih tadi. Apa contohnya? Kata guru saya, kamu baca Sahih Bukhari kan? Iya, kata saya. Di Bukhari itu cerita tentang disunnahkannya puasa Asyura. Asyura itu puasa yang pahalanya istimewa, yukaffir as-sanah, bisa menghapus dosa 1 tahun. Itu asbabul wurudnya menarik. Begitu Rasulullah datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah, wajadal Yahud, kan Rasulullah itu di kota Madinah itu mengayomi bukan saja orang Islam. Ada kelompok Mekah ini namanya Muhajirin, ada Arab asli Madinah, ini putra daerah, 2 suku utama Aus dengan Khazraj jadi Ansor, satunya lagi Yahudi dengan semua sektenya ini, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, semua ini ya, ini 3 kekuatan itu berada di belakang Rasulullah. Maka Rasulullah itu bermain di komunitas Yahudi. Begitu pada hari Asyura 10 Muharram, Rasulullah ketemu dengan mereka. Mungkin kalau sekarang Rasulullah itu nawarkan nasi uduk, ya, kata Nabi, kita sarapan bareng ya. Oh, tidak bisa Muhammad, tidak sebut Rasulullah karena tidak terima. Tidak bisa Muhammad. Loh, kenapa tidak bisa? Kami puasa. Loh, kalian puasa untuk apa? Maka cerita Yahudi ini, kami ini puasa karena hari ini ribuan tahun yang lalu aghraqallahu fir'auna, Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Nabi Musa. Ini namanya nas. Nasnya cuma cerita Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dengan kekuatan yang luar biasa datangnya dari Allah. Ini peristiwa luar biasa. Kalau para hadirin baca sejarah, itu kan Nabi Musa malam dikasih tahu sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Musa, kamu keluar ya dari Mesir sekarang. Kenapa? Fir'aun ini udah sepakat mau membunuh kamu dengan pengikutmu besok pagi. Kata Nabi Musa keluar. Sayangnya tidak bawa iPhone sama Samsung. Ya. Jadi Nabi Musa itu tidak punya Google Maps gitu. Begitu keluar, main keluar aja Nabi Musa. Ya. Ibarat di Jakarta. Mestinya Nabi Musa itu larinya ke Bogor. Kenapa? Kekuatan tidak seimbang. Fir'aun kuat. Kalau kekuatan tidak seimbang, ilmu militer bilang
itu harus perang namanya perang gerilya, ngumpet di gua, ngumpet di pohon, maka yang kecil punya kemungkinan untuk menang lawan yang besar. Tapi kalau perang terbuka, lawannya nggak seimbang, habis. Ini Nabi Musa mestinya naik ke Cisarua, ke Ancol gitu. Tapi Bapak jangan, emang bener Nabi Musa di Ancol? Ya enggak juga gitu. Ini supaya ceramah saya itu gampang dipahami. Lari ini ke Ancol, begitu lewat Sunter ke tanah buahnya. Loh, kenapa ke Sunter ini kaburnya? Ya udah ikut aja sama guru. Nyampe di tepi laut ini. Begitu sampai di tepi laut, kata umatnya di belakang diabadikan dalam Quran, inna lamudrakun, mati kita. Kenapa? Di belakang Firaun aja. Kata Nabi Musa, kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi. Firaun punya kekuatan, saya punya Allah. Ngapain Allah ini? Saya din, pasti akan ngasih petunjuk saya. Begitu sampai di Nun, saya din, Jibril turun. Ada apa Musa? WhatsApp jam segini, kata mereka Jibril. Kata Nabi Musa pakai nanya lagi loh, no di belakang Firaun. Kata Jibril, ya elah, cuman gitu aja ribet amat manggil gua. Kata Nabi Musa harus bagaimana? Itu tongkat, kata Jibril. Ngapain? Pukul. Dipukul Pak, jadi jembatan Suramadu di Surabaya. Itu kalau tongkat itu ketemu sekarang, itu urusan Indonesia selesai, ya. Nggak ada korupsi, nggak ada menteri kena KPK, ya. Nggak ada tender, nggak ada apa. Asal pemerintah mau bangun apa saja, pakai tongkat Nabi Musa, pukul, jadi. Insya Allah negara makmur, tukang bangunan bangkrut, gitu. Pabrik semen tutup. Kenapa? Kalah sama tongkatnya Nabi Musa. Lihat, ini peristiwa besar. Karena peristiwa besar, Nabi Musa yang tidak pakai map, tidak pakai perencanaan, tidak memitigasi resiko, tidak membangun support system, ternyata itu bisa mengalahkan Firaun. Maka rasa syukur itu, kata Bani Israel Yahudi yang ada di Madinah, itu kami implementasikan dalam bentuk syukur kepada Allah. Lihat apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fayustafadu minhu. Orang yang baca hadis ini pasti istifadah, paham. Pahamnya apa? Fi'lu syukri. Bolehnya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas semua karunia, baik min isda'i ni'matin au daf'i ni'matin, atas turunnya pertolongan Allah sehingga dia mendapatkan nikmat, atau dia dihindari dari yang namanya nikmat. Itu boleh dilakukan. Fayu'adu, ini penting nih, yu'adu itu id. Jadi ada orang bilang boleh nggak maulid itu jadi id? Kalau pakai bahasa Arab yang ngaji boleh, tapi kalau yang ngajinya ngaji terjemahan di toko buku jadi salah paham. Kenapa? Kita yang nggak ngaji bener ini tahunya id itu lebaran. Jadi kalau nulis di papan tulis al-idu, mesti terjemahnya cuma dua, lebaran Idul Fitri sama lebaran Idul Adha. Padahal al-id itu, kata semua ahlul lughah, itu artinya sesuatu yang terjadi berulang, baik berupa kebahagiaan atau berupa kesedihan. Kalau nanti kita ingin mengingat itu sebagai pelajaran kepada Allah, maka itu juga dinamakan dengan nama apa ini? Al-id. Maka di sini ya para hadirin sekalian, kalau kita bicara dengan logika ilmu, maulid Nabi itu tentu istimewa. Kalau selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, itu Allah sunnahkan kepada kita berpuasa. Kalau Quran yang Allah turunkan, ini kan ada pertanyaan ekstrim, mana mulia Lailatul Qadar atau malam Maulid Nabi? Belum pernah kan ngaji Al-Mufadhalah di sini? Ada yang lebih ekstrim lagi. Nanya sama saya Jumat dulu, mana yang lebih mulia dulu di Mesir? Ka'bah atau kamar yang di dalamnya ada makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, ini tidak boleh orang kemudian mengatakan ini aliran sesat. Tidak.
Ini namanya ekspresi dan ungkapan. Kalau sebagai kiblat, tanda ketundukan kepada Allah, Ka'bah itu utama. Karena kita sholat wajib menghadap kiblat. Gitu. Anda tawaf, tidak sah kalau tawafnya di kuburan Nabi. Tawafnya harus di mana nih? Di Ka'bah. Kalau dari aspek manasik dan sholat, maka Ka'bah itu kiblatul muslimin. Tetapi kalau kita memikirkan menggunakan logika, di dalam kamar ini ada jasadnya Rasulullah. Kalau kita mau mufadolah hebatan mana, itu kan mesti ditimbang. Kayak saya dengan Ustaz Afif nih, kalau mau diukur beratan mana, ya bawa timbangan. Ya, kan dua-duanya kelihatan gemuk, tapi kita nggak tahu kan, ini gemuk air apa gemuk isi kambing, kita nggak tahu nih, kan gitu kan. Bergantung setelah maulid kita makan apa, kan begitu. Nah, ini untuk tahu kan ditimbang. Kalau ada orang nanya, kalau kita timbang Ka'bah dengan makam Rasulullah, itu beratan mana? Ini yang nanya, yang harus ditimbang otaknya. Kenapa? Kalau tidak ada Rasulullah, pertanyaannya, apa ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Allah kasih buat Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Lailatul Qadar dikasih kepada Rasulullah? Karena malam itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau Quran yang mau diserahkan kepada Rasulullah, itu malamnya dikatakan malam yang penuh berkah, Qurannya penuh berkah. Masa iya yang dapat Quran, di mana Quran Allah turunkan kepadanya, itu tidak mendapatkan keistimewaan? Maka Lailatul Qadar itu mulia bi'tibari nuzulil Quran. Malam maulid Nabi itu mulia bi'tibari zuhuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah seperti ini rasanya, acara seperti ini harus dilestarikan. Ya. Kumpulan-kumpulan sholawat, sambil sholawat, saya ada usulan ini Habib. Ya. Semua maulid itu dinyajikan. Saya dulu waktu kecil, itu pernah ngaji di Iqra'nya di bak itu di Iqra'. Ya, nanti besar sedikit ngaji balaghah itu contohnya pakai hibah. Istiarahnya di mana, majasnya di mana. Jadi begitu saya besar, ada Wahabi bilang jangan muji-muji berlebihan. Ini namanya enggak ngaji. Kalau saya bilang Nabi itu anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, itu kan ada orang bilang ini berlebihan sama Nabi. Karena enggak ngaji. Tapi kalau ngaji balaghah itu biasa saja. Anta samsun, ai anta ya Rasulullah. Kasyamsi, seperti matahari. Matahari memberi kita sinar, tahu mana jalan, mana lubang. Rasulullah memberi kita sinar Al-Quran dan hadis, tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, ini yang ingin saya sampaikan secara khusus pada kesempatan yang baik, dan kali pertama saya bisa hadir di majelis Rasulullah ini. Mudah-mudahan dengan kita membangun tradisi bersolawat kepada Rasulullah, tradisi mengaji kepada ulama yang bersambung kepada Rasulullah, insya Allah nanti kita akan bisa menyimpulkan bahwa semua tradisi, semua amaliyah yang kita lakukan ini sebenarnya bersandar kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan majlis ini selalu Allah abadikan menjadi manaratan min manaratil ilmi, menjadi maqalan min ma'aqil bayan wal iman. Mudah-mudahan al-qa'imin ala hadzal majlis selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita, kecintaan kita kepada majlis-majlis maulid ini dijadikan oleh Allah sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kiai Muhammad Faiz bin Syukran Ma'mun. Insyaallah nastafid minhu katsir. Mudah-mudahan beliau bisa hadir lagi nanti dalam jalasah berikutnya. Kita banyak dapat ilmu nih dari sisi balaghah, ya fasahah Arab, dan juga dari sisi iktibar ya, dari hadis, dari Quran. Insyaallah nanti kita undang lagi beliau. Jazakumullah khair sekali lagi Kiai, masyaallah. Dan